الأبرار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi sudurina wa nas'alullaha an yaj'ala hadha qalbin salim wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin absariha wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan serta kita hormati, kita cintai para habaib, para asatid, para ulama, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin dengan harapan diampuninya segala dosa-dosa kita, diberikan yang ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, berikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salam juga kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala musannif qawlu fi ma'asil qalbi i'lam anna sifatil majmumah fi qalbi katsirah wa tariqu tadhiri qalbi min raja'iha tawilah wa sabilu ilaji fiha ghamidun wa qad istarasa bi kulliyati ilmuhu wa amalu li gablatil khalqi an anfusihim wa istigalihim bi jaqaribid dunya wa qad tafsayna dalika fi kitab Ihya Ulumuddin fi rub'il muhlikat wa rub'il munjiyat. Walakinna nu'ahdiruka al'an salasan min qaba'isil qalbi hiyal ghalibatu ala mutafaqihatil asri titakhudya qidraka minha fa inna mukhlikatu fi anfusiha wa hiya ummahatun li jumlati minal khaba'is wa hiya al-khasad war riya wal ujub. Al-Imam Ghazali pasal yang kedua ya, meninggalkan cara meninggalkan maksiat hati, maksiat batin ya tidak. Ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak dan mencucikan hati dari kotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati karena orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Ini masalah hati, kalbun salim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
inna awwalu yuhasibul abda yaumal qiyamah as-shalah. Nah, ini sangat penting. Manakala baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya awal-awal ibadah amal seorang hamba diperhitungkan di hari kiamat daripada amal-amalnya selama dia hidup, yaitu sholat. Ija saluhat, apabila bagus itu sholat, saluhat amal kulluh, maka baiklah amal-amal setelahnya. Wa ija fasadat amal kulluh, apabila rusak sudah sholat, maka insya Allah amalnya yang lain pasti rusak juga. Jadi begitu pentingnya seseorang muslim untuk memperhatikan sholat. Hanyar zakat, hanyar puasa, hanyar ibadah hajinya. Penting sholat dahulu kita perhatikan. Para ulama menjelaskan ini amal jahir telah kita lewati. Sholat pasti ada di dalamnya mengandung amal-amal jahir seseorang. Tangan, mengangkat tangan, lisan membaca suratul Fatihah, mesti diperhatikan, mesti diketahui. Sujud, ruku, awak aja nih, anggota badan yang bergerak. Nah, ini sangat penting ya ulama. Tidak kalah pentingnya para ulama menjelaskan bahwasanya amal batin pun, hati kita pun harus diperhatikan. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memohon doa kepada Allah. Beliau berdoa, wala tuhjini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Surah, ya. Di situ ada doa Nabi Allah Ibrahim memohon perlindungan. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku di hari kebangkitan, di hari pembangkitan, di hari kiamat, yauma yub'atsun, hari pembangkitan. Nah, hari pembangkitan itu Allah pula yang menjawabkan. Nabi Allah Ibrahim menjawab dengan yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana di hari itu tidak ada bermanfaat hartanya, ada bermanfaat anaknya, keluarganya kali bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang itu yang datang dengan hati yang selamat. Nah, mengandung daripada hati-hati yang selamat, para ulama banyak berbeda-beda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan qalbun salim. Jadi kita harus memperhatikan hati, harus membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran dosa, daripada maksiat-maksiat dosa yang ada di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah tidaklah memandang kepada rupa-rupa kalian. Kayak apa kabungasnya pian, kayak apa katampannya pian, wala amwalikum, sugihkah pian ada terhadap harta-harta pian, mobil banyak, rumah mewah, kebun banyak, harta ada dipandang oleh Allah, tetapi Allah memandang kepada qulubikum, hati-hati kalian. Allah terhadap hati seorang muslim. Jadi para Imam Ghazali menjelaskan begitu pentingnya untuk menjaga hati daripada perbuatan maksiat. Jadi maksiat zahir ada, maksiat batin pun ada. Yang dimaksud dengan qalbun salim, Syekh Wahab Al-Juhail mengatakan yang dimaksud dengan qalbun salim huwal khali minal aqaidil fasidah wal akhlaqi marjulah wal ghilal ma'asi wa ala ra'siha kufrun wa syirkun wa nifaq.
Yang dimaksud dengan hati yang selamat yaitu yang bersih daripada kaidah-kaidah yang membinasakan, kaidah-kaidah yang merusak, kaidah-kaidah yang membinasakan. Sebagaimana kaidah-kaidah yang merusak, yang membinasakan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajri yaitu kolampayan di dalam Tuhfatur Raghibin kitab Sidin. Di situ banyak menerangkan beberapa kaidah-kaidah yang bisa merusak seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ada kaidah Mu'tazilah, ada kaidah Qadariyah, ada kaidah Mutajasimiyah, macam-macam di situ. Sidin menjelaskan perincian yang dimaksud dengan kaidah Mu'tazilah, kawaid atau iktikat yang menghancurkan akan keimanan seseorang. Di antaranya yang menjelaskan bahwasanya Allah itu hanya menciptakan, ya, Allah hanya menciptakan kita, tapi gerak, perkara gerak kita, kelakuan kita seorang yang mengadakan. Nah, ini bersalahan sudah dengan Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kita dengan perbuatan dan kelakuan kita Allah secara hakikatnya. Ini kaidah-kaidah di dalam hati seseorang yang perlu dijaga agar hati ini termasuk daripada hati yang selamat. Wal akhlaqi marjulah, akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak tercela sebagaimana hasad, sebagaimana riya, sebagaimana ujub. Banyak akhlak-akhlak tercela. Wal maila ilal ma'asi, dan kemana kecenderungan hati seseorang ini bisa condong terhadap maksiat. Nah, apabila sudah mulai condong kepada maksiat, di dalamnya ada kaidah-kaidah yang fasidah, kaidah-kaidah yang merusak, terdapat akhlak-akhlak yang tercela. Wa ala ra'siha kufrun wa syirkun wa nifaq, puncak daripada penyakit hati yaitu membawa kepada kekufuran, kesyirikan, dan kepada kemunafikan. Nah, ini bahaya. Bahaya ketika seseorang membawa daripada hati yang selamat daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu majelis para sahabat berkumpul. Ini hadis diriwayatkan Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik bersama para sahabat duduk-duduk berbincang-bincang satu majelis dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istala'a, Rasulullah bersabda, istala'a min rajulin min ahli jannah. Sebentar lagi ya Rasulullah, ini akan masuk seorang penghuni surga. Ternyata yang masuk seorang Ansor, sahabat daripada Ansor, yang mana terlihat di jenggotnya bekas wudhu, tangan kirinya menenteng dari sandal. Udah sehari. Hari kedua kali itu pulang, Rasulullah bersabda lagi kepada sahabatnya bahwasanya akan masuk bersama kita ini seorang laki-laki penghuni surga. Nah, nang masuk nang samalam juga orangnya, sahabat Ansor pulang, bakas wudhu ulang di janggut dan menenteng sandal di sebelah kirinya. Nah, masuk dalam masjid bertinding sandal. Di hari ketiga pun begitu, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, dia Rasulullah akan masuk pulang daripada salah seorang penghuni surga. Ternyata nang masuk sahabat Ansar ini bilang 3 hari sidin aja berturut-turut nang disambut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Sahabat Anas bin Malik mengatakan salah seorang daripada sahabat yang pada waktu itu yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini kada
Nah, apa hendak tahu gawian daripada ini sahabat Ansar berpadah lawan sahabat Ansar. Wahai sahabat, wahai rajul, wahai Abdullah, saya sedang mengingat wahai rajul, bahwasanya aku ini bertengkar bakalahi lawan kuitan. Mencari akal nih, hendak mengetahui amal napa yang digawi oleh sahabat Ansar ini sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali sebagai penghuni surga. Napa dihabar aja. Jadi dia bilang aku ini hendak 4 bermalam mau dihikam karena aku ini sedang bertengkar dengan keluargaku. Jadi ya sahabatnya ayo 3 hari berturut-turut bermalam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As hendak memperhatikan apa gawiannya sampai disebut oleh Rasulullah 3 kali sebagai penghuni surga. Bermalam. Di malam pertama kan tidak apa juga, kada qiyamul lail kada juga. Kecuali ketika menjelang subuh bangun, berwudu, berzikir, terus pulang berangkat ke masjid. Itu aja gawian. Di hari kedua kayak itu pulang. Dia Amr bin As kurang lebih jenis kalau dia amar besar nang dia kerjakan, kalau dia ibadah nang ganang nang dia kerjakan. Sampai di hari ketiga berpadah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As kepada sahabat Ansar tadi, wahai sahabat, hai rajulun, bahwasanya tidaklah aku bermalam di sini bertengkar dengan keluargaku kada, cuma aku ini hendak memperhatikan napa gawian pian, apa pekerjaan pian, apa ibadah pian pada malam hari, sehingga aku pun bertekad untuk bermalam. Jadi sahabat Ansar tadi menjawab, tidaklah nang aku perbuat, tidaklah nang aku lakukan, tidaklah aku beribadah di malam hari kecuali apa yang kamu lihat tadi. Kada ada lebihan kayak itu bang ibadahku. Nah, masih tanda tanya sahabat Abdullah hendak bulik. Ternyata sahabat Ansar tadi menjawab, wahai Abdullah, aku ini kada beribadah kayak orang juga, kada kuat sebagaimana yang engkau lihat. Kalau pang aku tiap molel kada juga. Cuman aku ya di dalam hatiku kada terberisik rasa benci terhadap kaum muslimin. Istilahnya kada rasa iri hati melihat orang sebelah rumah nukar sepeda motor, kan dia juga rasa iri hati. Ada kita ada, mulai mana duitnya itu ya. Melihat sebelah nukar motor pulang tambah pulang. Urusan hati aja, iri hati, dengki hati. Ini sahabat kadeda merasa iri hati dan kadeda merasa daripada menyakiti orang muslim. Kadeda iri hati, kadeda, dan setiap menerima karena apa-apa yang telah ditentukan, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pemberian Allah aku syukuri, bila didima musibah aku sabar terhadap musibah tersebut. Jadi ya Abdullah itu inilah amalan yang sangat besar yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menyebut bahwasanya orang Ansar ini sebagai penghuni surga. Dia mendapatkan hati yang selamat, hati yang daripada bersih daripada sifat-sifat nang muhlikat, sifat-sifat nang membinasakan. Kadada di dalam hati sidin iri hati, kadada di dalam sidin hasad, dengki, dan menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya begitu pentingnya menjaga hati, begitu pentingnya menjauhi daripada sifat-sifat yang membinasakan di dalam hati kita. Nah, kita hindari. Nah, makanya Imam Ghazali sini menjelaskan bahwasanya ada di dalam kitab ini hanya beberapa pokok, 3 sifat-sifat yang membinasakan atau maksiat yang di dalam hati yang perlu kita hindari.
yang perlu kita jauhi, insyaallah minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat, dijauhkan daripada sifat-sifat yang membinasakan, dijauhkan daripada amal-amal daripada yang menghancurkan keimanan kita, dijauhkan daripada kaidah-kaidah yang merusak daripada keislaman dan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri daripada majelis, sebagaimana biasa kita baca salawat kamilah 3 kali. Mudah-mudahan dengan harapan berikan ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kita kesehatan keabadian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman 'ala Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allah Milada wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla bihir ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا أيها Isra. Diberitahukan kepada jemaah majelis ta'lim bahwasanya pada tanggal 17 Januari atau pada 18 Rajab insyaallah diadakan Isra wal Mi'raj sekaligus haul berusaha kumpul di majelis kita Qamar Muhibbin yang insyaallah diisi tausiahnya oleh Al-Ustadz Ahmad Jazuli, pengajar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Kepada para jemaah diharapkan untuk bisa membawa nasi bungkus ala kadarnya untuk acara tersebut. Demikian pemberitahuan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhar rajuluna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu